Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini seperti sebelum-sebelumnya ya gitu. Dan yang pastinya Mbak Ayung, yang pastinya Bro Ayung itu akan ngebawain satu cerita yang diharapkan horor gitu ya Bro Ayung. Benar sekali. Monggo langsung waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Oke, terima kasih Mas Bi. Katanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Seperti biasa, alhamdulillah ini ada Mas Biru lagi. Alhamdulillah. Sering lagi ya udah sering aku, ya di sini di ngobrol nemenin teman-teman ngebawain cerita mistik ya, cerita horor ya Bi. Konon seperti itu. Konon seperti itu konon katanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga menghibur, semoga betah. Dan hari ini adalah setelah libur kemarin ya Bi, kita habis melaksanakan hari raya, merayakan hari raya Idul Adha. Masih nyelilit nih Bi. Masih nyelilit ya. Udah nyate Bi. Udah dong. Udah ya. Sate goreng tapi. Sate goreng, tapi ditusuk dulu ya. Enggak. Oh enggak. Potong-potong langsung goreng aja, pakai kecap ya. Berarti bukan sate ya Bi ya? Bukan sate. Tapi mengistilahkan sendiri. Itu hak itu masing-masing. rasanya tuh kayak sate tetap. Baiklah, Cuman digoreng. Oke. Ini kebetulan masih suasana Idul Adha. Aku mau bawain cerita yang ada hubungannya sama ini. Sama hari raya Idul Adha. Peristiwanya bertepatan gitu ya. Bertepatannya sasar lah beda 1-2 hari. Momen ini ya. Ya, momen lebaran. Jadi begini Bi, ada sebuah kisah dan terjadi lagi-lagi masih di kampungku Bi. Yang moga-moga nggak bosan lah. Jadi waktu itu Nyimak Mbak Ayung. mungkin Jadi ngadepnya ke sana. Lebaran yang keberapa setelah Sobar dan Jawar. Ini tentang Sobar sama Jawar. Kakak adik ya. Kakak adik yang dulu itu pernah digangguin sosok Gandarwo waktu nebang bambu gitu. Itu ya. Upin-Ipin gitu. Ipin. Tapi sekarang ini Jawar udah menikah, jadinya kan ya jarang intens ketemu gitu. Tapi pas waktu itu sebelum ada rencana menikah, Jawar juga ada di rumah orang tua sering. Biasa kalau orang mau ada hajat, tadinya malas-malasan biasanya sama orang tua sering bantuin apa. Usaha juga rajin. Biar dibaik-baikin. Iya, pencitraan seperti itu. Nah, ini hampir waktunya persis pas Idul Adha sekitar mau 5 tahun yang lalu lah. 2007-an lah ya. 2007-an. Nah, 2017 ya. Dan waktu itu karena memang gawean ya, pekerjaan bapaknya kan banyak kan di sawah, tapi yang lain kan kebun, urusan belantara yang di belakang itu lebih. Akhirnya Jawar walaupun malas banget sebenarnya, karena dia itu walaupun bukan tipikal kulit yang bersinar, glowing, tapi dia menjaga untuk glowingnya tuh itu mengkilap gitu ya. Iya, dia menjaga pada saat nanti menikah biar agak mendingan gitu loh. Jadi untuk bersentuhan sama lugut, sama yang kotor-kotor, yang gatal-gatal itu diminimalisir dulu. Kamu aja ya kena bar kayak gitu. Bisa Mas, aku harus ke sawah situ jatahnya kebun-kebun. Tapi sungkan menbar, ngomongi bapak, nanti tak bilangin, ya wis. Akhirnya alat-alatnya dibawa, itu pagi-pagi sekali. Tapi mereka memang pagi-pagi udah biasa nongkrong depan tungku kayak gitu ya. Ya nungguin gorengan mateng, apa kan bapaknya. Kira mongkot orang ngomong bapaknya kayak gitu, kayak semuanya ada di ujung semua lebih kayak ngolok permen gitu loh. Ngulum gitu. Iya, jadi mongkot mana? Itu sana berangkat, tebang-tebangin. Nanti itu juga kalau udah rapi bambunya, daripada nyewa layos, nyewa traktor, pakai bambu aja mendingan. Ini sini apa? Surut, pan bojo apa ora sih? Kayak gitu, nurut mau bojo apa enggak. Itu berarti lebaran haji kurang 2 hari, Bi. Lebaran haji kurang 2 hari, akhirnya setelah sarapan, ya tentu karena mereka kakak adik tapi sering kayak bersaing pihak Jawarnya, nggak mau rukun-rukun makan bareng, siji di pojokan, satu dekat kandang ayam, iya kayak gitu. Bar mana sih mangkat disit, bar suruh si Sobar itu berangkat dulu ke sawah, nggak pengen adanya itu memantau. Tapi ya gitu, Sobar ternyata diperintah beli garam, beli ini obat bawang lah seperti itu. Akhirnya kan nggak langsung ke sawah, dia harus ngeluarin motor beli obat dulu. Nah si Jawar itu langsung ke kebun, Bi. Jawar itu kakaknya ya? Jawar Sobar kakaknya. itu adiknya ya? Langsung ke kebun.
kebun, yang singki yang dadi bocah aja ngisin-isina, yang rajin dadi anak jangan biar ngisin-isina. malu-maluin. Kalau nanti jadi anak mantu nggak canggung kalau disuruh kerja berat-berat atau apa, jangan malu-maluin orang desa sini. Berangkatlah lewat pintu belakang, nggak lama balik lagi Jawar. Balik lagi itu dalam keadaan apa ya, dia itu gidro-gidro, bahasanya itu apa ya, kayak nemu sesuatu lah kayak gitu, ngomong, Pak, seneng gitu ya? Bukan seneng, panik. Panik. Pak, kayak Pak kebun keprimen, kebun Pak, anak kebun Pak. Dari dulu ada kebun di situ, anak kebun keprimen, ada kenapa sih, urus setan apa urus apa? Kamu lihat setan apa? Ini pagi-pagi loh, pagi-pagi jam 7-an, Bi. Akhirnya kan, Pak, anak wong Pak, ya ada orang, kamu orang. Pak tiliki, bapaknya lagi makanin ayam, Bi. Tanggung, engkau, pokoknya di sopir mana, sopir itu belum pulang, beli garam. Akhirnya kan bapaknya itu kata, kamu sebenarnya ngeliat apa? Mana sih Pak? Ditarik bapaknya kan, dituntun itu kan. Tarik-tarik gitu, diseret gitu, sampai nendang-nendang, gitu iya. Jadi kakinya dulu, ya enggak, Bi, maksudnya dimohon gitu loh. Akhirnya agak gerah ya, Bi. Terus itu lewat belakang itu kan praktis nggak ada jalan sama sekali. Jadi pinter-pinteran kita milih ruang buat jalan gitu kan. Apalagi banyak tumpuk-tumpukan daun-daunan kering. Walaupun sepagi itu takutnya ada ular dumung, ular yang masih belum bangun kesiangan kan, Bi. Akhirnya ke sana orang tempat itu, kok Pak. Bapaknya kayak dari jauh, kayak siapa War, kayak gitu, itu siapa? Jadi ada sosok yang gak lazim di situ, Bi. Jadi posisinya kalau sekarang itu di rumahnya Bro Tuying itu ke belakangnya. Berarti kebalikannya Jamal. Ini rumah Bro Tuying yang baru ya. Yang baru ke belakang sana iya, itu. Jamal kan ke depan, ini belakang. Iya, ke belakang. Dulu itu enggak seperti itu, talutnya enggak dirapiin, masih kalen-kalen kayak gitu lah, becek gitu kan. Talut itu apa? Talut itu jalan air. Kasih itu. Nah itu dari kejauhan, rungsep ya ada semak, pohon-pohonan macam-macam. Bapaknya itu ngeliat sesuatu yang gak lazim di situ. Itu bokongnya motor, Bi. Jadi ada lampu motor di situ. Warga siapa War? Mulane Pak Menesin melempate angel, luruna pelempatan, ambilin lompatnya susah. Muter bayu War, muter, bapaknya udah tua. Akhirnya diterampah pakai itu papan kepak, dituntun begini. Lah, ceburin habis itu. Sengaja sih biar warisannya dapat. Cuci kaki maksudnya. Iya. Akhirnya sabar yang pulang ke rumah, nggak ada bapaknya, nggak ada apa, kan nyariin. Ada yang ngomong tangganya, kayak memburi tuntunan, itu ke belakang, bapak sama kakakmu, itu ke belakang. Pas ngeliat bapaknya lagi mau nyebrang, Mas, kenapa sih Mas? Mana bar kayak gitu. Itu ternyata ya kader juga, Bi, kok ada motor di situ. Ya harusnya dipanggul bisanya ke situ, Bi, nggak mungkin. Iya, nggak bisa lewat. Iya, Vario, Bi, waktu itu ada Vario di situ. Ini nyebut merek biar kita dapat ini ya. Biar laku itu. Udah laku Vario. Iya. Ternyata ada bokongnya motor di situ kan. Warana wonge beli wartu motor ning kono, kok ada motor di situ, kata bapaknya jawab. Anak pak, lagi aku keder, orangnya mati apa enggak gitu, Bi. Ternyata motor itu nyeleg antara pohon salam, ada pohon salam segede inilah, terus kayu-kayu. Pohon salam itu apa ya? Nggak pernah lihat. Pohon salam itu mungkin pernah lihat tapi nggak tahu. Betul, daun salam pernah. Daun salam. Pernah. Kalau pohon salam karakteristiknya kuat terus tinggi begitu ya, menjulang biasanya. Itu sulit untuk dipanjat kalau bukan ahlinya. Terus ada jowar, apalagi jowar itu apalagi. Pokoknya pohon-pohon endemik kebun gitu lah. Di sana. Tapi kalau misalnya kayak ini dapuran bambu kan agak minggir ke pinggir kali. Itu di tengah, Bi. Tengah rada sampingnya rumahnya inilah Om ini apa Tuying, tapi kesanaan dikit dari Talut. Itu kalau pakai akal motor nggak bakal bisa nyampe situ kecuali dipanggul. Itu ada orangnya, 2 orang, Bi. Lagi posisinya nyender, tapi si Jawar itu ngomong, jadi yang bikin dia kikuk, satu motor kok bisa di situ. Berarti kan tadi malam. Iya. Kemungkinan tadi malam. Kok 2 orang? Jadi laki bini, suami istri. Ya kalau masih muda mending, Bi. Mungkin mereka melakukan sesuatu atau apa. Udah ibu-ibu setengah buaya, setengah orang. Setengah buaya, iya.
Enggak, maksudnya umuran 40-an kayak gitu, 40-an. Ya helmnya masih dipakai yang suaminya. Helmnya masih dipakai, satunya pakai kerudung. Itu kayak tumpuk-tumpukan pingsan gitu loh. Lu kan ada kiku, tapi nyender gitu. Nyender di motor. Kayaknya, tapi untungnya sebelah sini bukan sebelah knalpot. Knalpotnya itu juga nggak terlalu ya kalau motor otomatis ya. Kan ada penutupnya. Ada penutupnya. Jadi motor itu posisinya berdiri nyender pohon salem. Tapi nggak distandarin kan? Enggak, kayak ngesrek gitu lah. Nyender gitu aja. Nah itu di samping ban depan pada nyender kayak gini, posisinya mati apa orang ya mati, diingus-ingus diginiin segala macam. Urip. Keprimen. Ngundang RT nih. Akhirnya rame hari itu di situ kan. Ibu-ibu kan paling rewel. Di motor dene gawe meneh. Gawe meneh. Siapa ya? Belokin belis sih gawe meneh. Masa setan yang bawa sini. Aduh bisa nih kayak gini ya. Nah bapaknya Sobar kan orang paham. Nah Ki, ini mesti ada sesuatunya. Mereka itu digangguin penunggu sini kayak gitu kan. Ya wis yang penting ini bisa sembuh, bisa bangun dulu, bisa siuman. Lo dipakein balsam, minyak kayu putih segala macam. Ya kan dikipas-kipas. Matanya dibalsemin biar iya, terus kalian tumplek lah ada ya kayak gitu kan. Daripada kelamaan ditumplekin sekalian. Nah itu bisa bangun yang suaminya, tapi sama sekali nggak bisa diajak ngomong, Pi. Jadi dia kayak bengong keder bengong, lingak. Padahal ini manusia semua, manusia kuna-kuna sih nggak ada yang beres sama sekali. Nih, bapaknya Jawa. Jangan dia ngira gaib itu kali. Iya, mungkin mengira gaib. Terus di situ kan siang juga gelap, Bi. Tetap aja gelap. Jadi celingak. Tapi dia nggak ketakutan, tapi kayak habis ngeliat sesuatu semalam gitu. Cuman mundur-mundur, tapi motor ketemunya. Serik motor. Mas, orang apa Mas? Jangan takut. Orang saweti, wongnya dewek. Gimana? Lihat aja orang jauh ya, Orang sendiri nggak usah takut. Nggak usah takut. Mas sampean kok bisa di sini? Nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya, ayo tangi. Di papa sama bapaknya Jawar. Dan ini nyokon sing nomo gitu dilempar. Kan ada Jawar kan cengok. Dia lebih fokus ke satunya, Bi. Ibu-ibunya. Ibu-ibu. Aku yang mau ngangkat yang ibu-ibu lumayan. Begitu juga bapak-bapak yang lain kan lumayan dapat senggol-senggolan. Kadang ada kayak gitu, Bi. Yang sering terjadi kayak gitu. Itu di otak gitu ya. Iya, udah berjalan dengan sendirinya, apalagi ada penonjolan di berbagai sektor itu mengalir biasanya seperti itu. Lanang siapa kayak gitu, sungkan. Batangan maning gitu kan. Harik gitu ya. Iya, harik kalau orang sini harik. Akhirnya apa? Di bawah itu ada, tadinya kan harus melompat susah. Ini lewat dasar kebun. Jadi kalau di bawah sini yang medan ngeles, yang ini kan enggak. Nyangkol di batangan ini kan. Terus jeduk. Pak, dia ada suara kayak gitu. Kalau kena pohon, Pak, kayak gitu. Mbok ya sing hati-hati gitu Cuman ya. dia nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, Bi. Dibawa ke rumahnya Jawar. Dibawa ke rumah bapaknya Jawar. Si ibunya diangkat juga. Ibunya nanti. Ini si bapaknya dulu. Ya itu yang bawanya bapaknya Jawar, terus yang laki-laki yang tua-tua. Pemuda itu konsentrasi di sana semua, Bi. Tapi mereka bisa kayak nggak ngeh pas di pertengahan. Dene sing gawe wong tua kabeh kayak gitu loh, Bi. Dasar bocah nom jaluke sing wadonan to kayak gitu. Dibawa ke sana, ya enggak nalarnya apa saking gugupnya naruhnya deketnya kandang kambing di situ. Ya kan ada kandang kambing di situ. Mas sampean asine kenapa kok bisa motor ada di situ? Enggak bisa ngomong sama sekali. Mungkin dia nuding-nuding ke sana, ke arah belakang maksudnya bojone aku ndi? Istrinya aku mana kayak gitu. Takutnya diculik apa diperlakukan enggak senonoh. Akhirnya itu yang bagian gotong-gotong perempuannya jangan diceritain karena kurang pas, Bi. Kurang pas megangnya kayak gitu loh. Tapi akhirnya berhasil dibawa ke sana juga. Nah, RT-nya datang, RT-nya perempuan. Sing nalar Rocky, masa naruhnya di kandang kambing dekatnya. Perempuan. Sampai sekarang juga perempuan. Nalar. Iya ya, kok naruhnya di sini baru dibawa ke balik-balik ke itu depan. Itu punya suami. Siapa? Bu RT-nya. Iya punya. Oh berarti Pak RT itu. Tetap aja suaminya Pak RT. Benar. Jadi dia itu sering ada program dari pemerintah, ada ide yang menjalankan suami bersinergi, Bi. Makanya langgeng sampai sekarang kayak gitu. Nah akhirnya disyariatin di situ, Bi, di minyak kayu putihin. Terus bapaknya ada Jawar. Waktu itu kayak dia itu lupa bahwa aku spiritual kayak gitu loh. Dia dohiran semuanya. Kita mbani kelalen. Iya. Kotak jukut banyu biasa. Ngambil air, dibacain ini itu baru diraup-raupin baru. Emang iya, Bi, jenggelek lah bahasanya. Pak, ampun, Pak.
sampean anak orang mana? Namanya siapa? Yanto Pak, Yanto wong Pemalang Pak, Yanto Pemalang. Ya orang Pemalang Bi katanya. Jauh dong ya. Jauh. Lah sampean kok bisa ada di kebun? Aku orang ngerti, aku nggak tahu tiba-tiba di situ. Wong aku dibangunin sampean, makanya aku melongo kok di sini. Nggak kayak gitu. Cerita-cerita primen kejadiannya. Jadi dia itu dari Pemalang, ada saudara itu rumahnya di sini bagian apa Kali Pucang apa Bi. Jadi singkila diwurno ulun terus. Iya, nanti kan ada tembusan lewat Tumaritis bisa. Tumaritis, ya terus maksudnya ke sana terus. Ke sana terus. Nanti nyebrang Idul sampai Desa Gumalar, baru belok kanan kan bisa nyampe ke situ ya Kali Pucang. Nah, motong jalan lah daripada lewat jalan satu, karena dia pernah lewat situ juga. Lah, kuwe Mas sama istri dasare bojone aku. Bojone ada istrinya di situ, cuman kayak udah kelelahan banget loh, Bi. Dia masih belum sadar-sadar banget. Tapi ya bangsanya pemuda tetap memperhatikannya yang istrinya. Ayo bro, katanya ayo bro. Nah itu katanya Bi, malam itu mereka emang gugup-gugup mau ke tempat saudara, ada acara kondangan, kemalaman. Tapi si istri itu ngomel terus, Bi, nggak sabar, gagian, pak cepetan. Nah itu Bu, hawanya hawanya nggak enak. Aku nggak tahu kalau kayak gini biasanya terjadi sesuatu. Takutnya celaka atau apa. Kamu yang ngantem, oh mau baik karena wis ditenggoni, dana udah ditenggoni. Kalau kita nggak datang nanti urusannya ke primen kayak gitu kan. Ngesuk dewek panana hajat. Besok dia juga ada hajat. Kalau kita nggak nyampe sana malam ini di jam ini, takutnya nggak kemari. Iya, besoknya nggak kekejar gitu. Akhirnya apa? Lewatlah sampai desa ini kubu ke sana pas di situ titik situ mungkin ya perbatasan masuk ke Tumaritis ada jalan lagi Bi. Dia mandek. Aku kayak turning kono Mas. Jadi jalan itu perempatan di Botuying samping sebelah kiri. Pas zaman masuk itu perempatan. Aslinya kan pertigaan Bi. Iya. Aslinya kan pertigaan. Mereka ngelihatnya perempatan dan jalan yang dia ambil kanan. Ambilnya kanan. Artinya kan jalan itu jalan desa biasa banget lah. Kalau misalnya dari struktur ininya kayak aspal baru-baru lama sih biasa, tapi jalannya kan kecil. Di pandangan mereka yang ngetan ngulon, berarti arahnya Jamal sama yang ngulon, itu jalannya bagus banget. Loken, pada hari gitu. Loken, kok masa sih? Iya Mas, anak lampu merahnya persis kayak gitu katanya. Terus ada gerbang-gerbangnya Bi katanya Bi. Ada gerbang-gerbangnya, nah ada tulisannya anak berbes bangsa kayak gitu Bi. Tapi Bu ada tulisannya pokoknya lah rame. Kasih iya rame primen. Nah ini istrinya bisa ngomong. Aku ngomong Mas, lempeng baik kayaknya lempeng aja nggak ada jalan ke situ. Lagi jalan alus berarti jalan anyar Bu, jalan anyar sing gawe betah Mas. Katanya di situ di jalan itu yang lewat itu kebanyakan walaupun motor apa orangnya muda semua Bi. Jadi yang perempuan cantik-cantik ya cantik semua, yang laki-laki ganteng-ganteng. Dan orangnya kayak diliatin nggak marah kayak gitu loh. Diliatin sama itu bapak-bapak tadi nggak marah. Kalau kita kan kadang liatin orang di jalan, orang kadang nggak suka. Kalau dia biasa aja, ayo nemen Mas wonge. Aku liwatnya kanan Mas, liwatnya kanan. Pas liwat kanan mandek-mandek itu ada jembatan ya, ada jembatan tapi angel, liwatnya angel. Kayak ada pemeriksaan macam-macam Bi. Tapi yang meriksa itu orangnya ngadepnya belakangin semua. Yang lain lewat biasa aja, tapi pas ketika kita nih aku karo bojopan lewat itu mereka balik badan, ya Allah tutu wong ternyata bukan orang, ya bentuknya angel-angel dia ada yang mukanya rewo-rewo kayak nggak ganteng, nggak cantik, bawahnya ada kayak tombak-tombak wong kuna lah kayak gitu. Dia posisinya di jembatan itu aku nggak boleh lewat. Kan ngendi katanya kayak gitu. Kamu siapa berani-berani masuk ke sini? Mau kemana? Lah itu aku ngeliatin itu karena jembatan ya Bu. Tadinya lagi mereka belum balik badan. Manro buka gitu. Ngeri gitu misalnya sulit kembali ya. Nggak bisa balik. Iya. Jadi sebelum mereka balik badan, mereka sempat ini adu omongan lah. Pak di jembatan ada yang polisinya dening klambine sejen kata polisi akeh. Bajunya beda. Bu, kis dewek sebenarnya dengan dia. Coba sih Bu, deling-eling kemarin itu ngelewat sini apa enggak? Kayaknya enggak Pak. Lagi ribut-ribut balik badan ternyata tadinya biasa, tadinya kayak gitu semua. Nah di situ yang pertama pingsan, yang laki-laki. Aku udah nggak bisa berpikir istriku nanti gimana. Tapi sempat denger istri teriak kayak gitu doang. Udah tahu-taunya pagi-pagi ngeliat sampean
Ya aku wedi tua-tua. Maaf ya Pak, sampean kan Pak ini kayak aku gitu. Maaf ya Pak, sampean mukanya kayak gitu, bapaknya Jawar gitu. Kayak gitu doang, Bi. Terus nyai-nyai kan udah tua semua, dimirip-miripin, dimirip kayak yang ada katanya kayak gitu. Yang lain pada ketawa, sampean di gudang beli segene katanya, sampean dikerjain dianuin di sini. Lah posisinya memang benar. Ternyata mereka itu hampir pol kebun itu ada kali. Jadi di sini itu jembatan itunya maksudnya. Iya, di jembatan itu harus melewati kali ada jembatan. Di situ pemeriksaannya di situ. Akhirnya kan Jawar si ini kan nggak jadi ke kebun, rame ngurusin itu sibuk. Bahasanya kayak gini, kalau dari penampilannya kayaknya lumayan, udutan buah apa kayak gitu loh, Bi. Menolong ya orang kan kesananya mengalir ya. Kalau awal-awalnya lumayan nanti ada upetinya kayak gitu. Bu, sampean sing lara apa nih? Ada yang kayak gitu, Bi. Jadi pemuda-pemuda lah. Kiye Mas ngene nabrak gue sih ya. Diginiin kan kelihatan kempongannya, Bi. Mak, kayak gitu kan suaminya. Iya deh, aku kelalen kayak gitu. Pengen soalnya sih gitu. Mas, primen nih Mas bisanya kayak gitu. Yakin ngartine pas lagi dia itu ngadep ke sana belum balik badan ke sini. Bagus cakep. Seragamnya kayak polisi tapi bukan kayak gitu. Pas balik badan kok bisa rebu kayak gitu. Sama kan bisa teriak Bu kata suaminya. Wong kena aku sing didemek katanya. Aku yang dipegang Bi kayak di. Kamu mau kemana berani-beraninya sama lewat si sini? polisi tadi. Sama polisi. Polisi itu maksudnya. Ya. Yang polisi itu. Ya Bu aku nggak kelingan lagi, nggak inget lagi. Tahu-tahu iya ya bisanya tadi motor aku gimana Mas? Nah itu yang bakalan jadi rupiah itu. Kalau orang tolong menolong lumrah bisa di motor kan susah. Iya susah. Diperkarakan itu pantas kayak gitu loh. Oh dia benar dikeluarin pemuda-pemuda dapat. Digotong gitu. Ada merahan lah, dapat merahan sama rokok-rokok dapat. Mas duluran ya Mas maaf ya dapatnya segini. Ini dulu. Boleh. Terus gimana? Akhirnya motornya diangkat atau? Motornya diangkat, tapi justru lewatnya bukan ke arah kiri, tapi justru dipolin ke kali. Di sana kan ada perpilan, jadi muternya lebih mudah. Nanti sampai ngidul, sampai jembatannya mau ke Brotomi, bisa diputar kayak gitu lebih. Ya masih sama kunci-kuncinya Bi. Motor ya waras, mana ada lecet-lecet kena itu kayu-kayu ini kan. Nah ini kan Mas. Kampungnya sampean bisa nih beli jaket temen. Kenapa setannya banyak banget? Sampean lagi mikiri apa sih? Sampean tukaran. Iyo, si bojone nah sampean baik. Jadi ribut lagi di situ, Bi. Jadi buat tontonan kan, Mas kalau masuk ke kampung orang belum ada ibu RT-nya ya. Untuk kampung orang, saya ya orangnya dohiran tapi emang sering sih ya kayak gitu. Apalagi di sini ya iya kok kayak gitu kan. Apalagi di sini sering terjadi kayak gitu. Wong wingi-wingi belum lama, baru kemarin banget ada di situ juga, Bi. Tapi nanti tak ceritain belakangnya. Jadi diomongin kalau bisa yang anteng kalau lewat masuk kampung orang ya ada uluk salam atau apalah, kita ada adab. Iya sih Mas, aku Mbah sampean miki bisa komunikasi ya, bisa ngobrol katanya bapaknya Sobar. Jaluk nang ngapura jaluk nang ngapura Mbah, soalnya kita nggak tahu orang jauh. Ya wis ora apa-apa, tapi koro hilang-hilang. Iya, biasa kan kayak gitu. Akhirnya diceritain orang-orang itu masih duduk-duduk, yang lain masih berusaha buat ngangkatin motor. Tapi waktu Sobar masih duduk di situ. Karena dia kan harusnya ke sawah nanti. Terus ngomong diceritain, cerita wingi gimana kemarin. Jadi hari sebelumnya itu pertigaan memang aslinya kan nggak ada perempatan, cuma pertigaan, satunya yang ke arah makam yang Jamal pernah jalan ke sana. Iya Pak, kemarin aja itu malam-malam sekitar jam 9:30 dari arah Lor, dari arah utara. Sama kayak tadi orang tadi. Iya sama kayak orang tadi, ada mobil. Ini mobil L300 yang ada palang-palangan itu bawa sapi 2. Ya kan mau buat lebaran haji, Hamin 2 itu dikirim. Nah, bocah-bocah pada remian di situ, Bi, buat hiburan lah, nungguin pagi kan harus mereka kerja. Di Brotoyeng situ. Di Ranggon belum ada rumah itu. Ini dulu iya, dulu ya. Belum ada rumah itu. Terus ngomong, ke mobil mandi. Jadi mobil itu di pertigaan mandek, berhenti. Di pertigaan berhenti, kayak orang keder gitu. Orangnya sempat buka pintu ini, Bi, kaca yang depan. Kayak yang lihat ke anak-anak gitu loh, mau tanya apa enggak ya, terus ditutup lagi. Akhirnya mobil itu justru nggak lurus. Bocah nggak ngeh juga, belok ke arah kiri, ke arah makam. Kanan. Kiri ke arah makam. Orang
ih mobil mana gawa sapi kayak gitu. Ya itu Bro Tuyul ada waktu itu juga. Pambeli gak, biarin aja, biarin ntar juga balik lagi. Itu akhirnya nggak lama yang namanya sapi sampai sono kedengarannya kan berarti gelap ya. Kedengaran suara sapi doang. Sapi ke kuburan. Mungkin di kuburan bangsa banyak kayak gitu karena hewan kan biasanya lebih peka ya. Pada ngakak-ngakak, beli biarin ntar balik lagi. Katanya mundur dengan kecepatan penuh gimana sih? Kayak gitu. Sapinya begini dong. Sapinya kan ngerem, pokoknya nggak karuan waktu itu. Aku nggak ada, aku belum main ke situ. Akhirnya muter set langsung kayak sember begini, langsung ke arah bocah-bocah. Mas, ampun mas, orang mas. Lah kita nggak ngapain, kenapa Pak? Sampai ngerti meneng bae kata supir. Jadi nuduh anak-anak. Ngedenger ketawa-tawa juga iya, kan. Iya, mungkin sampai ngerti meneng bae sampai kalian udah tahu kok diem aja. Urusannya apa? Kuburan nggak ada yang ngomong kayak Pak di situ kuburan jangan belok kayak gitu. Ya kirain sampai memang mau ke sana. Gawa sapi masa mana sih kayak gitu. Gimana ceritanya? Ternyata memang dia itu menurut lokasinya yang pesen itu kirimnya ke sana Jadi ke situ gitu kayak orang udah ketahuan malu kayak gitu. Jadi seolah-olah itu nyalain bocah-bocah. Tapi setelah dia medangan dikasih medangan sama anak-anak baru cerita aslinya. Jadi ada yang pesen mbak-mbak lah cantik katanya mau buat korban. Buat nanti dipotong hari raya. Nah, area desanya ini masuknya belok ke sana. Tapi mas, yakin ke kampung apa sih katanya, kampung apa? Saya tanya ke teman ke sana itu. Jadi yang Jamal masuk belum lama. Itu rumahnya bagus-bagus, Bi. Di situ ada rumah. Iya, lagi ngurutin. Padahal itu kan bambu semua. Bambu semua, lagi ngurutin nomor berapa yang pesan sapi. Orangnya banyak, tapi aneh Din. Jadi sama kenaiknya. Wongnya ayu-ayu kabeh gitu. Orangnya cantik-cantik semua, yang laki-laki juga ganteng-ganteng. Umurnya pada, Bi. Umurnya sama. Ke sana pesan ke sana. Terus pas nyampe di titik itu, lagi umai dia itu kayak buka pintu semua dua-duanya loh. Itu kuburan. Begitu dibuka, sering kuburan. Gitu. Sapi langsung bocah dengeran saya sampean ketawa-ketawa. Syukur jadi katanya seperti itu. Jadi mereka bandel, Bi. Bukan tipe kalau orang yang lari, tapi emang harus lari sih. Iya lari, tapi mobil yang ditinggal gitu ya. Iya, tapi itu nggak ditinggal, mundur. Gigi nggak bisa putar balik orang jalanan sempit. Itu pleset-pleset lucu banget waktu itu. Nah akhirnya kan orang diceritain lagi kan kejadian yang itu kemarin dulu pernah ada kejadian itu. Lah berarti wingi nemen kata yang motornya nangsang di itu di kebun. Baru kemarin. Asal liwat maning Pak, esok seperti itu, kata istrinya. Nah kemariannya pernah ada kejadian bahwa lagi pendiriannya rumahnya Bro Tuyul pun itu nggak boleh kalau boleh gimana maksudnya? Oleh rombongan mereka karena di titik itu konon itu kayak gerbang maksud selamat datang apa kayak gitu. Tapi dengan upaya delegasi lah kayak gitu bahasanya itu mah bukan bagian aku bisa digeser. Gerbangnya digeser kayak bikin bangunan baru, tapi karena banyakan dari air itu konon nyambung pantai utara Kalipah sana, berarti 3 kerajaan ya gitu loh, yang lewat jalur tol lah bahasanya, jalur tol itu di situ, tapi bisa pindah, tapi untuk bikin jalan baru lagi itu harus ada banjir, katanya harus ada banjir, tapi itu waktu itu nggak ada hujan lebat begitu ya, memang banjir, Jadi mereka banjir paling seginilah selalu. Ternyata setelah banjir itu mereka kan karena banyak dari unsur airnya, siluman air atau apa, bikin jalan lagi, karena rumahnya Bro Tuyul itu kan pasti gerbangnya digeser ya gitu ya. Nah itu akhirnya bikin jalan lagi di gerbang. Itu jalan yang dilewatin sama ibu-ibu tadi yang ada pemeriksaan itu ya. Ya dulu belum Bro Tuyul masih jalan itu yang lama, berarti masih yang lama, terus yang sapi juga masih jalan yang lama, tapi jalannya manusia yang itu mereka yang begini. Nah terusannya nyampe ke sini Adiwurno sana, terus sampai ke Pemalang, konon seperti itu. Aku juga kan nggak ngeliat kan. Itu cerita yang terjadi sekitar berapa tahun kemarin ya, 7 tahunan ya. 2017 ya, bapak-bapak ibu-ibu. Makanya kalau kemarin aku sering dengar berita ada yang pulang kampung terus mobil sampai di pinggir kali Pemali. Ya memang kejadiannya ada kayak gitu, benar-benar. Tapi ada pemindahan dimensi yang enggak. Kondisi capek, kondisi emosional atau apa kan bisa. Betul yang mempengaruhi. Gitu.
dohirnya sih dijelasin susah ya. Motor kenapa di situ kayak itu? Kan banyak cerita bus masuk hutan. Betul. Mobil apa masuk ke sini gitu. Iya. Bahkan di Jakarta itu ada mobil masuk gang Gang sempit sempit, kayak gitu. nggak bisa ngapa-ngapain, benar. Ngeluarinnya aja susah kayak gitu. Ya, itu ceritanya. Aku lupa nanyain namanya siapa, tapi pernah ada orang Pemalang seperti itu. Oke, Mas Yanto tadi ya. Mas Yanto, di iya. ini ya, nama Mas Yanto, samarannya Mas Yanto. Oke, udah selesai Bro Selesai. Ayung. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya seputaran kampungnya Bro Ayung, kampungnya Bro Tuying juga. Bro Tuying, Mas Tommy, Bro Ayung ini ada di channel Lilas Luhur ya Bro Ayung. Ya, barangkali kawan-kawan ada yang belum pernah mampir ke sana, mampirlah ke sana gitu. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Bro Ayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.